Dalam menghitung harga pokok paket wisata, kita mengenal istilah fixed cost dan variable cost. Tetapi, makna dari kedua istilah tersebut masih banyak yang kurang jelas karena multi-interpretasi. Pada episode pelatihan ini akan dikupas tuntas untuk menjadikan pengertian yang jelas dan mudah dimengerti mengenai fixed dan variable cost. Selamat bergabung pada kanal Edukasi Pariwisata Indonesia. Kanal ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tours Operators Association, didukung juga oleh Asita Pariwisata dan asosiasi pariwisata lainnya. Hadir untuk para pelaku pariwisata BPW dan APW, para siswa dan mahasiswa di bidang usaha perjalanan wisata atau Tours and Travel. Kanal ini akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang teori dan praktek usaha perjalanan wisata sesuai dengan standar SKKNI dan ACC/STP. Materi akan disampaikan oleh para instruktur, praktisi terdidik, dan berpengalaman yang mahir di bidangnya masing-masing. Selamat mengikuti pelatihan ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai istilah quotation. Mari kita mulai membahas mengenai persiapan menghitung harga pokok paket wisata atau tour cost calculation untuk membiasakan diri tidak lagi menggunakan istilah quotation dalam arti untuk menghitung harga pokok paket wisata seperti yang dijelaskan pada episode 2 Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia. Hal ini penting karena sering sekali terjadi salah persepsi sehingga banyak yang membuang waktu untuk trial and error. Saya, Yongki Adiasa, selaku instruktur akan menyampaikan pokok pembahasan mengenai fixed dan variable cost. Dalam menghitung harga pokok paket wisata, kemampuan untuk menghitung unsur fixed dan variable cost serta menghitung unsur sharing twin dan single supplement adalah batu loncatan awal untuk bisa menghitung segala macam perhitungan paket wisata. Mulai dari excursion atau paket wisata 1 hari atau paket wisata dalam kota, paket wisata domestik yang digabungkan dengan unsur akomodasi, paket wisata inbound, paket wisata insentif, hingga paket wisata ke luar negeri. Mari kita simak makna dari fixed cost yang dimengerti oleh para personil di bidang operasional tour. Literasi dalam bahasa Inggris dijelaskan, fixed cost means the fixed cost calculation that counted per person. Saya ulangi, fixed cost means the fixed cost calculation that counted per person. The cost will remain the same. It does not matter the quantity to be calculated. Penjelasan dalam bahasa Indonesianya adalah fixed cost adalah harga yang dihitung per unit per orang. Dalam hitungan harga untuk 1 orang maupun harga untuk banyak orang, harga satuannya sama. Saya jelaskan lagi, jadi harga fixed cost adalah harga satuan untuk 1 orang. Apabila dibeli untuk 1 orang maupun dibeli untuk banyak orang, harga satuannya sama. Sekarang, mari kita simak makna dari variable cost yang dimengerti oleh para personil di bidang operasional tour. Literasi dalam bahasa Inggris dijelaskan, the variable cost calculation is the price counted per unity. The amount per person will be calculated depends on the total person number. The number of the quantity, the less the price per person. Variable cost adalah harga kesatuan yang dihitung per unit dibagi dengan jumlah orang. Dalam hitungan harga untuk 1 orang, harga satuannya tidak sama nilainya dengan harga untuk banyak orang. Saya jelaskan seperti ini. Harga variable cost itu kalau 1 orang harganya sekian, kalau harga beberapa orang atau banyak orang harganya menjadi
berubah atau harganya lebih murah. Berikutnya, mari kita simak makna dari fixed cost yang dimengerti oleh para personil di back office, di bagian accounting ataupun di finance. Literasi dalam bahasa Inggris dijelaskan, the fixed cost refers to the cost or expenses that is not affected by any decrease or increase in the number of units produced or sold over a short-term horizon. Fixed cost mengacu pada biaya atau beban yang tidak terpengaruh oleh penurunan atau peningkatan jumlah unit yang diproduksi atau dijual dalam jangka pendek. Selanjutnya, mari kita simak makna dari variable cost yang dimaknai oleh teman-teman kita di back office, di accounting ataupun di finance. Literasi dalam bahasa Inggris dijelaskan, the variable cost are expenses that vary in proportion to the volume of goods or services that a business produced. In other words, they are costs that vary. Variable cost adalah biaya yang bervariasi secara proporsional dengan volume barang atau jasa yang dihasilkan bisnis. Dengan kata lain, variable cost adalah biaya yang bervariasi. Wah, bikin bingung penjelasan yang tadi. Tidak bingung. Supaya tidak tambah bingung, ayo kita bahas menggunakan contoh yang sederhana dan mudah dimengerti. Untuk lebih mudahnya, mari kita awali dengan variable cost. Kita ambil contoh penggunaan armada untuk operasional paket wisata. Sebut saja harga sewa bus per hari 4 juta rupiah. Bus bisa menampung untuk 40 pax. Dalam hitungan operasional, jika bus tersebut mengangkut 40 pax, maka harga yang harus dibayar per pax adalah 4 juta bagi 40 pax sama dengan 100.000 per pax. Contoh berikutnya nih. Jika bus tersebut mengangkut 20 pax, maka harga yang harus dibayar per pax adalah 4 juta bagi 20 pax sama dengan 200.000 per pax. Jika bus tersebut mengangkut 25 pax, maka harga yang harus dibayar per pax adalah 4 juta bagi 25 pax sama dengan 160.000 rupiah per pax. Nah, penjelasan tersebut dimaknai dari sisi operasional bahwa harga sewa bus adalah harga variable cost. Mari sekarang kita simak makna yang dimengerti oleh back office. Berbeda dengan bagian accounting atau finance, harga sewa bus adalah fixed cost. Karena accounting hanya menghitung harga sewa satu bus adalah 4 juta rupiah. Accounting tidak ingin mengetahui berapa jumlah penumpang yang naik ke bus tersebut. Mudah-mudahan penjelasan tadi sudah cukup jelas. Atau mungkin kita perlu contoh satu lagi untuk lebih memperjelas. Oke. Harga tiket perjalanan dengan bus antar kota, antar provinsi untuk satu penumpang dengan rute Jakarta ke Bandung adalah Rp200.000. Oke, untuk bagian ini mari kita buat kalkulasinya. Harga tiket untuk 10 pax maka nilai yang dibayar adalah Rp200.000 kali 10 pax adalah Rp2 juta. Harga tiket untuk 20 pax maka nilai yang dibayar adalah Rp200.000 kali 20 pax sama dengan Rp4 juta. Harga tiket untuk 25 pax maka nilai yang dibayar adalah Rp200.000 kali 25 pax adalah Rp5 juta. Penjelasan tersebut dimaknai dari sisi operasional bahwa harga pembelian tiket naik bus Jakarta ke Bandung adalah Rp200.000. Untuk 10 orang maupun untuk 20 orang maupun untuk 25 orang, harga yang dibayar adalah Rp200.000 per pax. Itu yang dimaknai sebagai harga
fixed cost. Dalam hitungan harga untuk satu orang maupun harga untuk banyak orang, harga satuannya sama. Nah, mari kita simak dari back office. Dari back office, menurut accounting atau finance, harga pembelian tiket naik bus dari Jakarta ke Bandung adalah harga variable cost. Jadi, sudah jelas dari sisi operasional bahwa harga pembelian tiket naik bus dari Jakarta ke Bandung adalah harga fixed cost. Sedangkan penjelasan dari back office berbeda. Menurut back office, harga pembelian tiket naik bus Jakarta ke Bandung adalah harga variable cost. Nah kan, terjadi kerancuan dan terkadang terjadi dispute antara personil operasional versus personil back office. Untuk membuat hidup ini lebih mudah, pada beberapa lecturing yang sudah saya lakukan, saya menggunakan istilah yang lebih friendly user, yaitu harga satu satuan, A unit price, untuk menggantikan kata fixed cost yang dikenal teman-teman operasional, dan harga satu kesatuan, A unity price, untuk menggantikan kata variable cost yang dikenal teman-teman operasional. Biarkanlah kata fixed cost dan variable cost digunakan sebagaimana mestinya pada back office. Pada episode ini kita sudah mempelajari penjelasan fixed dan variable cost yang digunakan oleh operasional dan back office. Kemudian saya sudah mengajak sesuatu yang baru, istilah yang lebih friendly user, harga satu satuan, A unit price, harga satu kesatuan, A unity price. Pada episode selanjutnya, kita akan mempelajari dan berlatih menghitung harga satu satuan, A unit price, dan harga satu kesatuan, A unity price. Saya Yongki Adiasa selaku instruktur pamit undur diri. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Salam pariwisata Indonesia maju.